Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain, khususan ala hadhihi kutub wa usulihim wa qur'ihim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita maknain yang bagian takribnya biar tidak hilang sisi pesantren dan rasa lemboynya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tohirin, kita lanjutkan ya. Wa tohirin lan banyu kang suci, ghairi mutohirin tur kang ora bisa nyucikaken, li ghairihi maring liyane tohirin. Wa huwa utawi tohirin ghairi mutohirin li ghairihi iku alma'u banyu almustakmalu kang wis den gawe ngilangi hadas utawa membersihaken najis. Nanti jelas di tengahnya nanti kita lihat. Wal qismu salisu tohirun fi nafsihi ghairu mutohirin li ghairihi. Di bagian yang ketiga dari air yang dijelaskan kemarin adalah air itu suci, airnya itu suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan benda lain. Nah, air yang begitu air apa itu? Wahwa almaul mustakmalu, yaitu air yang sudah dipakai untuk apa? Fi raf'i hadasin au izalati najsin, yaitu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis gitu ya, dengan syarat ilam yataghayyar walam yazid wasnuhu, dengan syarat air itu tidak berubah dan timbangannya atau takarannya tidak bertambah. Nah, misalnya air itu tadinya seember, udah dipakai wudhu atau dipakai mandi misalnya, lah kok air itu tambah banyak, nah berarti masalah ini, kelebihannya itu dianggap masalah. Nah, kapan itu berubah atau bertambahnya itu? Ba'dang fi solihi amma kana ba'da tibari ma yatasharrabu hu al-maksulu minal ma'i, yaitu air itu setelah lepas dari yang dibasuh atau yang dibasuh gitu kira-kira ya. Nah, dan setelah menghitung-hitung seberapa air yang diserap oleh benda yang dibasuh itu gitu ya. Jadi misalnya dipakai mencuci baju misalnya, logikanya kan nggak mungkin air itu tetap utuh atau malah bertambah, kan pasti ada yang nempel di baju kan. Nah ternyata habis dipakai nyuci baju kok ternyata kok malah tambah banyak. Nah berarti bajunya itu tadinya dianggap bermasalah atau mengandung najis misalnya itu. Jadi bermasalah kalau timbangannya itu sampai berubah atau bertambah, atau tidak bertambah tapi warnanya jadi berubah atau rasanya jadi berubah, itu juga bermasalah. Enggak mustakmal kalau air yang begitu. Maksudnya bukan mustakmal yang air itu suci karena dia sudah berubah setelah dipakai. Nah, maksudnya apa itu? Kita lihat di syarahnya itu. Kita lihat yang pertama, qauluhu tohirin fi nafsihi. Nah, apa itu maksudnya air itu suci? Jadi airnya itu suci, apa maksudnya itu? Ai fi dzatihi biqad in nadri an ghairihi. Maksudnya ya airnya itu tanpa melihat sisi yang lain, hanya melihat sisi air itu suci begitu aja, tanpa melihat sisi yang lain. Nah, fayahilu istimaluhu fima yatawaqqafu ala tohiriyati faqat. Maka karena air itu suci, air yang sudah mustakmal tadi, yang sudah dipakai wudhu atau dipakai mandi atau membersihkan najis tadi,
Karena itu suci, maka halal untuk dipakai terhadap sesuatu atau hal-hal yang hanya butuh suci saja. Jadi air itu butuh suci saja. Ma'al karohati, akan tetapi makro. Apa itu misalnya? Kasyurbi wattobhi. Misalnya untuk diminum atau untuk masak. Nah, untuk diminum atau masak itu kan yang penting airnya suci, tidak melihat yang lain, nggak melihat sisi yang lain gitu. Bisa mensucikan atau enggak tidak dilihat. Yang dilihat hanya sisi air itu suci, udah. Tapi makro. Lagian siapa misalnya air bekas pakai wudhu atau pakai mandi tiba-tiba diminum kan aneh juga. Bener nggak? Benar. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya. Mustakmal fi raf'i hadasin. Nah, fi raf'i hadasin apa itu maksudnya? Kita lihat di sana. Raf'i hadasin. Mustakmal dulu ya, mustakmal dulu. Qauluhu mustakmal. Qauluhu mustakmal huwa ma ada bihi malabuda minhu. Yaitu sudah dipakai itu maksudnya adalah dipakai untuk hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Wudhu, mau sholat wudhu kan, nah, itu kan harusnya dilakukan, memang seharusnya dilakukan. Atau orang setelah junub mandi, itu sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Athimasyah subitarkihi amla, baik itu orang yang melakukan itu dosa atau enggak seandainya tidak melakukan, itu tidak dihitung. Jadi kalau sudah melakukan ya dihitung ibadatan kana amla, baik itu orang yang melakukan itu dihitung ibadah atau enggak, itu juga tidak dilihat, pokoknya sudah dipakai berarti mustakmal. Nah kalau begitu fasamila ma'udu isobi walau ghairu mumaizin. Kalau begitu mustakmal juga air yang dipakai wudhu anak kecil meskipun belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu belum pinter. Jadi kalau anak kecil wudhu, nah misalnya begitu ya, diwudhuin oleh walinya. Misalnya anak kecil kan belum bisa wudhu, diwudhuin oleh walinya, orang tuanya atau siapa yang bersamanya. Lit tawafi fahuwa mustakmalun. Jadi anak kecil mau tawaf diwudhuin, maka air wudhunya itu dihitung mustakmal. Li'anahu ada bihi malabuda minhu, karena itu dianggap melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Mau tawaf itu seharusnya memang wudhu. Wa ingkana la itsma alaihi bitarkihi, sekalipun seandainya anak kecil itu enggak wudhu, enggak dosa. Itu karena anak kecil. Walaupun begitu tetap air bekas wudhunya itu air yang mustakmal, dianggap air sudah dipakai menghilangkan hadas tadi ya. Kemudian yang berikutnya wasamila aidon ma'u huslil kafiroti liyahilawat uha. Begitu juga dihitung mustakmal adalah air bekas mandi perempuan yang bukan muslim supaya halal diwati. Diwati itu berhubungan suami istri itu ya, biar halal. Walau li ghairi haliliha al muslimi, sekalipun tujuan halalnya itu bukan untuk suami atau sayyidnya yang muslim. Jadi kalau orang itu kan yang halal itu bisa suaminya atau bisa tuannya kalau dia budak. Nah sekalipun itu bukan orang muslim, halilnya itu atau suaminya lah, gampangnya begitu ya, sekalipun suaminya itu bukan orang muslim, tapi kok perempuan tadi itu mandi besar ini tentunya ya, maka airnya itu dihitung mustakmal. Nah mandinya itu kapan? Ba'dang kitoi haidiha au nifasiha, setelah haidnya atau nifasnya selesai. Jadi ada perempuan bukan muslim, setelah haid atau setelah nifas dia mandi supaya boleh berhubungan sama suaminya gitu kan. Nah sekalipun itu bukan orang muslim, itu tetap dihitung air itu
takmal karena dianggap melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Orang kalau haidnya berhenti, nifasnya berhenti, harus mandi. Sekalipun itu bukan orang muslim, tetap air itu dianggap mustakmal. Fahuwa mustakmalun li'anahu adam bihi malabuda minhu. Karena dianggap itu melakukan yang seharusnya dilakukan. Wa ilam yakun ghusluha ibadatan. Sekalipun yang dilakukan oleh perempuan yang bukan muslim tadi tidak digolongkan ibadah, kan bukan orang muslim, menurut kita kan bukan ibadah. Nah, urusan menurut mereka ibadah itu urusan mereka, yang penting menurut kita begitu. Jadi walaupun mandinya itu tidak dihitung ibadah oleh menurut kita, sekalipun begitu, karena air itu sudah dipakai mandi, maka air itu mustakmal juga. Jelas itu ya. Nah, oke, yang berikutnya mustakmal fi raf'i hadasin. Kita lihat di sana apa itu. Nah, ini di syarah yang satunya. Nah, kita lihat fi raf'i hadasin. Qauluhu fi raf'i hadasin wa huwa ma'ul marratul ula. Maksudnya di sini adalah air basuhan yang pertama kalau wudu. Fi wudu'in wajibin au ghuslin kadzalika. Jadi yang dihitung air itu mustakmal itu adalah air basuhan yang pertama. Kalau yang kedua, yang ketiga itu sudah bukan mustakmal, karena yang wajib itu yang basuhan yang pertama gitu ya. Atau kita lihat lagi di sini yang salah satunya lebih jelas lagi. Kita lihat qauluhu fi raf'i hadasin muta'allaqun bil mustakmali. Nah, ini kita lihat wala farqa fil hadasi bainal aswari wal akbari. Jadi tidak dibedakan lagi hadas itu hadas kecil berarti wudu, atau hadas besar berarti mandi. Nggak ada bedanya. Hadas kecil, hadas besar kalau udah dipakai berarti air itu mustakmal. Wal muradu fi raf'i hadasin inda mustakmilihi. Maksudnya menghilangkan hadas itu adalah menurut orang yang melakukan, yang wudu atau yang mandi maksudnya ya. Fasamila ma'u wudu il hanafi bila niatin, maka termasuk dihitung mustakmal juga wudunya atau mandinya orang bermadzhab Hanafi. Nah, kalau kita ini kan Syafi'i pure gitu ya. Jadi kalau apa-apa harus pakai niat. Wudu ya harus niat, mandi ya harus niat. Kalau nggak niat berarti nggak sah. Artinya hadasnya tidak hilang. Nah, itu yang dihitung adalah orang yang melakukan. Maksudnya kalau yang wudu itu orang madzhab Hanafi, sekalipun dia tidak niat, air itu tetap dihitung mustakmal. Li'annahu istakmala fi raf'i hadasin indahu. Karena menurut dia itu air yang dipakai wudu atau mandi yang enggak tanpa niat itu menurut mereka sudah menghilangkan hadas. Karena sudah menghilangkan hadas, maka air itu otomatis mustakmal. Wa illam yurfi al hadasa indana li adamin niyati. Sekalipun itu menurut kita belum hilang hadasnya karena nggak pakai niat. Sekalipun begitu, kalau orang yang berwudu itu madzhab Hanafi, ya tetap air itu mustakmal. Oke, kita lanjutkan. Wal mustakmalu fi raf'il hadasi huwa ma'ul maratul ula fil wudu'in fi wudu'in wajibin au ghuslin kadzalika. Jadi yang dihitung mustakmal itu, kalian kan biasa wudu itu 3 kali kan? Yang mustakmal itu yang air pertama itu, yang kedua, ketiga tidak dihitung, nggak dihitung mustakmal. Meskipun dipakai itu dihitung tidak mustakmal. Itu jelas itu ya. Jelas. Bi khilafi ma'i ghairil ula, berbeda dengan air yang bukan basuhan yang pertama. Wa ma'il wudu'il mandubi, atau air yang wudu yang hanya sunnah. Awil husli kadalika, atau air yang dipakai mandi tapi mandi itu tidak wajib. Misalnya
kalian mau Jumatan atau mau sholat Id, itu kan sunnah mandi. Karena mandinya itu sunnah, maka air yang dipakai itu tidak mustakmal. Itu ya. Jadi yang mustakmal itu kalau mandi wajib atau wudhu yang wajib. Jelas itu ya? Jelas. Fahuwa ghairu mustakmalin, maka yang tadi enggak mustakmal. Berikutnya fa'ulima min dzalika annahu yushtaratu fil mustakmali ayyakuna istakmala fi fardhit thaharati. Oh, kalau begitu bisa diketahui bahwa syaratnya mustakmal itu harus dipakai pada toharoh yang wajib bi khilafi nafliha. Kalau toharoh yang tidak wajib, maka wudunya airnya itu tidak menjadi mustakmal. Wa inna dzarahu li anal wujuba aridun. Sekalipun itu dinadari, misalnya gini, nanti kalau nilai matematika saya 90, saya akan mandi misalnya. Mandinya kan wajib itu. Tapi karena dinadari, nah itu enggak dihitung karena dianggap wajibnya wudhu itu oleh hal lain, yaitu karena dinadari. Nadar, saya nanti kalau nilai saya 90, saya akan mandi. Itu wajib mandinya. Mandi wajib. Tapi bukan mandi wajib yang seperti mandi junub itu enggak menghilangkan hadas, tapi wajib karena perkara lain aja. Karena perkara lain yang mewajibkan, maka airnya itu tidak mustakmal, gitu ya. Wa istaratu aidon ayyakuna qalilan. Nah, mustakmal itu juga kalau airnya itu sedikit. Kalau airnya banyak di kolam, kalian nyebur cemplung ya, air itu tidak mustakmal. Jelas ya? Jadi yang mustakmal itu kalau airnya sedikit. Bi khilafil katsiri ibtidaan. Berbeda dengan kalau air itu memang dari awalnya banyak. Ya, enggak mustakmal itu. Jadi kalian mandi di kolam nyemplung. Kolamnya gede loh ya. Nah, kalau enggak gede namanya bukan kolam ya. Jadi kalian nyok kolam gede, airnya banyak, mandi junub nyemplung, ya udah, air itu tidak mustakmal karena banyak. Bi angkana kolate ini faksaro, gambarannya banyak itu ya lebih dari 2 kolah atau 2 kolah atau lebih. Min awal amri, dari awal. Au intihaan, atau air mustakmal itu dikumpulin jadi banyak. Bi an jumi'a al ma'ul mustakmalu hatta soro kolate ini faksaro. Fahuwa ghairu mustakmalin. Atau air-air yang mustakmal tadi kan sedikit-sedikit dikumpulin jadi sekolam, kan banyak itu, mustakmalnya menjadi hilang. Bisa dipakai wudhu lagi, bisa dipakai mandi lagi. Jelas itu ya? Jelas. Wa in qala mustakmal wa in qala ba'da tafarruqihi, walaupun itu sedikit pasti bisa. Satu lagi, yustaratu aidon ayam fasila anil udwi. Nah, begitu juga mustakmal itu kalau sudah pisah dari badan, maksudnya udah mandi, udah ngucur, berarti udah lepas ya, udah netes itu maksudnya. Bi khilafihi ini ya, bi khilafati apa agak susah. Bi khilafihi qoblal infisoli wa huwa ghairu mustakmalin. Berbeda dengan air itu sudah dipakai tapi masih mengalir di tubuh. Jadi enggak pakai wudhu, ini masih mengalir di sini. Sebelum netes itu air itu tidak mustakmal, jadi masih ngalir di sini nih. Ntar kalau udah lepas baru mustakmal, ngerti ya? Jadi yang dari sini misalnya dikucurin dari sini, curin dari atas terus ngucur ke bawah, itu nggak mustakmal. Sampai lepas nanti baru mustakmal. Jelas itu ya? Jelas. Ba'da bisa lifahwa ghairu mustakmal. Li anal ma'a madama mutaradidan ala ludwi la yasbutu lahu hukmul istikmal. Karena air yang masih nempel, masih mutaradidan itu masih ini ya, masih nempel di badan itu tidak kena hukum mustakmal, tidak mustakmal. Oke, yang berikutnya sedikit lagi au izalati najsin. Apa itu maksudnya? Kita lihat au izalati najsin. Di sana au izalati najsin. Qauluhu au izalati najsin. Au izalati najsin. Apa itu maksudnya? Ai walau kana ma'fuan anhu. Maksudnya adalah sekalipun najis itu najis yang ma'fu. Ma'fu itu
diampuni itu misalnya kita kena najis itu meskipun nggak dibersihkan tidak apa-apa. Contohnya apa nih? Kadamil barogisi, seperti halnya misalnya najis darahnya nyamuk. Jadi kita sholat ada nyamuk nempel, kita teplok begitu, ada darahnya kan? Najis bukan? Najis. Tapi najis itu najis makfu, jadi nggak dibersihkan tetap kita bisa sholatnya, kita tetap sah, tetap bisa sholat kita tetap sah. Nah itu kalau kita bersihkan airnya tetap mustakmal sekalipun najisnya itu najis yang makfu. Fal ma'u al mustakmalu fi izalatihi ghairu mutahhirin. Jadi sekalipun najisnya itu makfu, kalau sudah kadung dibersihkan air bekasnya itu tetap mustakmal. Wa in kana izalatuhu ghairu wajibatin ibtidaan, sekalipun pada awalnya itu enggak wajib dibersihkan. Li annaha la taqau ila wajibatan, karena kalau sudah dilakukan berarti itu melakukan hal yang wajib. Najis itu kan awalnya memang wajib dibersihkan. Nah itu enggak wajib itu karena makfu, karena najisnya sedikit. Itu ya. Udah jelas. Sedikit lagi. Wal musta'malu fi zalatin najisi huwa ma'ul marratul ula. Nah, sama seperti tadi. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis menjadi musta'mal itu adalah air yang basuhan yang pertama. Yang seterusnya nanti enggak. Ma'ul marotil ula fi ghairi najasatil kalbiyati. Jadi kalau najisnya itu bukan najis bangsa baby sama guguk, berarti air basuhan yang pertama saja. Nah berarti bisa dibayangkan bahwa ini najisnya ini adalah najis yang hukmiyah. Maksudnya hukmiyah itu tinggal hukumnya aja yang najis, barangnya sudah tidak ada. Misalnya gini, kita kena telek lincung. Tahu telek lincung? Nah itu sebelum diguyur dibersihin dulu, dibersihin sampai bersih, udah nggak kelihatan najisnya baru diguyur. Gitu, ya itu namanya najis hukmiyah. Itu ya. Nah basuhan yang pertama saja itu yang mustakmal, yang berikutnya nanti sudah tidak. Kalau najisnya itu bukan najis yang baby atau yang guguk. Jelas ya? Wama ma'ul maratullah wa ma'us sabiati fiha, dan air basuhan yang ketujuh kalau najisnya itu najis bangsa guguk. Ya, jadi najis guguk itu kan harus dibasuh 7 kali. Berarti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keenam itu masih najis nanti. Baru yang ketujuh nanti air namanya air mustakmal. Kalau dia tidak berubah dan tidak bertambah takarannya atau timbangannya, maka air itu tetap suci, namanya air mustakmal. Gitu ya. Umau sabiati fiha bi khilafis saniyati wasalisati fi ghairiha. Berbeda kalau air itu yang udah basuhan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu bukan air mustakmal, air suci biasa. Jelas ya? Nah, sedikit lagi masih ada. Illam yataghayyar walam yazid wasnu ba'da amakan ba'da tibarima yatasharrabu al-maksulu minal ma'i. Apa maksudnya itu? Kita lihat di syarah berikutnya, yang syarah satunya nih. Ba'da tibarima, kita lihat mana agak lama nyarinya, amakana. Nah ini qauluhu ba'da tibarima yatasharrabu al-maksulu minal ma'i. Jadi air itu tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya atau takarannya setelah memperhitungkan seberapa air yang diserap. Wa ba'da tibarima yumajjihu al-maksulu minal wasi, dan juga setelah dihitung kotorannya seberapa itu sudah dihitung. Nah setelah dihitung kok airnya itu nggak bertambah, berarti air itu tidak air itu mustakmal, nggak bermasalah. Wa kanal ma'u waridan alan najasati. Disyaratkan lagi air itu mustakmal dan tetap suci tadi kalau airnya itu yang waridan. Apa gambarnya itu? Nah waridan itu maksudnya
air itu yang guyur ya, air itu guyur. Wa qad tahara al-mahalu, wa qad tahara al-mahalu. Dan setelah diguyur itu, yang diguyur itu juga suci. Fa in taghayyara dzalikal ma'u walau yasiron, kalau sampai air itu berubah walaupun sedikit, au zada waznuhu ba'da tibari ma ya'khudhu al-ma'u minal washi, setelah dihitung-hitung, jadi tidak bertambah setelah dihitung-hitung air itu ketambahan kotoran misalnya, wal maksulu minal ma'i, atau yang setelah diserap oleh yang dibasuh, au kana ma'u maurudan, atau air itu didatangi itu maksudnya gambarnya di sini ka'an wadoa awalan alma'a. Jadi awalnya air itu ditaruh dulu di ember misalnya. Suma wadoa fihi ataubu almutanajisu. Jadi air di ember dari taruh dulu, bajunya baru dicemplungin. Nah itu enggak mustakmal nanti nih. Namanya bukan mustakmal, tapi nanti jadi bermasalah. Aul lam yadhur al mahalu bi an baqiya linajasati tokmun au launun au rihun, atau yang diguyur air, jadi bekas yang diguyur itu tidak suci, misalnya masih baunya masih bau belek nih misalnya, atau warnanya masih ada, atau airnya berubah tadi ya, maka air itu bukan mustakmal nanti airnya. Fahuwa min afrodil kismin nasi, kalau itu nanti airnya jatuhnya jadi air najis. Jadi makanya kalau misalnya kita nyuci baju itu, bajunya ditaruh dulu baru kemudian diguyur airnya. Kalau airnya ditaruh dulu nanti bermasalah. Jadi nanti airnya bukan air mustakmal tapi menjadi air najis kalau yang disucikan itu misalnya baju yang kena najis gitu ya. Kemudian yang berikutnya wasani almaul mutaghayyiru wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi